Gelaran Proliga 2025 kini memasuki babak krusial. Setelah menyelesaikan seri pertama di Kediri, perebutan tiket menuju Grand Final akan berlanjut di kota Semarang. Gor Jatidiri bakal menjadi saksi ketatnya persaingan menegangkan 4 tim putri: Jakarta Popsivo Polwan, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Pertamina Enduro, dan Jakarta Electric PLN. Berbeda dengan sektor putra yang mulai memperlihatkan dominasi, persaingan di sektor putri justru kian sulit diprediksi. Meski Jakarta Popsivo tampil dominan dalam seri pertama, namun perang sesungguhnya belum dimulai. Tak ayal, pertandingan di Semarang akan semakin menegangkan dan menjadi titik penentu siapa yang layak melaju ke partai puncak Proliga 2025. Salah satu sorotan utama rivalitas di seri ini adalah kembalinya bintang voli putri nasional Megawati Hangestri Pertiwi ke dalam skuad Gresik Petrokimia setelah absen di Kediri akibat cedera. Pemain oposit ini sebelumnya harus menepi lantaran cedera yang didapat saat tampil di laga final Liga Voli Korea bersama Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks, dan kembalinya sang bintang yang telah ditunggu para fans. Kepastian kembalinya Megawati diungkapkan langsung oleh pelatih Gresik Petrokimia, Jeff Jiangjie. Ia mengonfirmasi Megawati akan bermain seri Semarang. Kehadiran Megawati bukan sekadar menambah kekuatan di lapangan, namun juga menjadi suntikan moral bagi rekan setim. Selain menjadi andalan di saat-saat genting, kehadiran pemain yang dijuluki Megatron itu diprediksi bakal menarik antusiasme penonton lebih besar ke tribun Gor Jatidiri. Sebelumnya, selama di Kediri, Gresik Petrokimia mencatatkan 1 kemenangan atas Jakarta Pertamina Enduro dan 1 kekalahan dari Jakarta Popsivo Polwan. Pantas jika Gresik Petrokimia akan membawa misi balas dendam atas kekalahannya saat tidak tampil bersama Megawati. Dengan 2 poin yang telah dikantongi, Petrokimia kini dihadapkan pada 2 laga hidup mati melawan Jakarta Electric PLN dan Popsivo Polwan di Semarang. Saat ini, para pemain Gresik Petrokimia sudah tiba di Semarang. Mega pun telah bergabung. Para pemain pun langsung excited bertemu Mega. Salah satu kedekatan dengan pemain asing Gresik Petrokimia Hana, pemain asal Belarusia ini akan menjadi tandem Megawati. Saat ini, para pemain sudah menjalani sesi latihan pertama bersama Megawati. Kehadiran Mega sangat memberikan perubahan besar pada Petrokimia untuk menjadi juara musim ini. Melihat peta persaingan, pertandingan yang paling dinantikan publik tak lain adalah bentrokan antara Gresik Petrokimia melawan Jakarta Popsivo Polwan. Laga ini tak hanya mempertemukan 2 tim yang tengah memburu tiket Grand Final, tetapi juga menghadirkan rivalitas 2 bintang besar dalam dunia voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dan Yola Yuliana. Keduanya pernah berbagi lapangan dan menjalin persahabatan kuat sebagai rekan setim di Bandung BJB Tandamata pada musim 2023 dan sukses membawa tim itu menjadi juara Proliga. Kini mereka kembali bersua, bukan lagi sebagai sahabat, melainkan lawan yang siap bertarung demi kejayaan klub masing-masing. Yola Yuliana siap hadapi Megawati. Yola Yuliana, middle blocker andalan Popsivo, mengaku tetap optimistis menghadapi laga meskipun Megawati akan memperkuat Petrokimia. Masih banyak kesalahan sendiri, tapi kami bersyukur hari ini bisa memenangkan pertandingan. Tapi seperti apapun tim kami, ada Megawati atau tidak, tetap siap, tegas Yola usai laga di Kediri. Kehadiran Mega jelas akan memberi warna tersendiri di pertandingan ini. Selain menambah daya gedor timnya, rivalitas dengan Yola juga akan menjadi sajian menarik di atas lapangan. Berita selanjutnya datang dari Korea. Nama Megawati Hangestri masih meninggalkan kesan mendalam di kancah voli Korea Selatan. Salah satu tokoh legendaris bola voli Korea, Cha Sang-hyun, tak ragu melontarkan pujian setinggi langit kepada sang Megatron. Dalam tayangan yang disiarkan oleh SBS Sports, Cha Sang-hyun memuji dedikasi, profesionalisme, serta kemampuan teknis luar biasa yang dimiliki Megawati selama 2 musim memperkuat Red Sparks. Ia bahkan menyebut bahwa Megawati belum tergantikan sebagai pemain Asia dengan performa sekelas bintang dunia. Mega luar biasa saat bermain, dan sikapnya juga mencerminkan kualitas tinggi, hingga membuat Anda bertanya-tanya apakah ada pemain Asia lain yang bisa menandingi Mega. Ungkap Cha Sang-hyun dikutip dari SBS Sports. Bukan hanya legenda voli Korea yang masih mengenang nama Mega, rekan setimnya dulu, yaitu Kapten Hae-seon, juga turut membicarakan Megawati meskipun sudah tidak satu tim lagi. Dalam podcastnya bersama media Korea, Hae-seon yakin Mega akan kembali lagi bersama Red Sparks. Saat ini jelas, memang semua merindukan Mega di Korea. Salah satunya juga disampaikan oleh Pak Lurah Ko, Hejin, sekaligus pelatih kepala kehilangan Mega, adalah kesedihan yang tidak bisa diungkapkan kembali. Pak Lurah Ko, Hejin, yang mengaku sedih dengan latihan perdananya tanpa adanya sosok Megawati.
Lantas apa yang membuat Pak Lurah Ko Hee-jin itu sampai sebegitunya kepada Mega? Mari kita bahas. Memang hadirnya sosok Mega selalu membawa keceriaan dan semangat membara, biasanya mewarnai setiap sesi latihan Red Sparks. Namun suasana latihan kali ini, menyambut musim baru ini terasa sangat sedikit berbeda. Biasanya kehangatan dan gelak tawa yang identik dengan kehadiran Megawati seolah menyisakan kenangan yang dirasakan oleh para pelatih. Pak Lurah Ko Hee-jin tak bisa menyembunyikan rasa kehilangan. Saat ditemui setelah sesi latihan yang berlangsung cukup santai, Pak Lurah Ko Hee-jin itu mengungkapkan perasaannya. Latihan terasa sangat berbeda sepi, ujarnya. Biasanya jika ada Mega dengan semangatnya, yang selalu dengan tingkah lucunya kepada semua tim, selalu membawa aura positif sebagai penyemangat ke semua. Kalau ada Mega, pasti latihannya jadi lebih seru, lebih bersemangat. Dengan tidak perpanjang kontrak Megawati yang telah berakhir, memang meninggalkan kecewa di skuad Red Sparks, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kehadiran Megawati itu bukan hanya memberikan kontribusi signifikan dalam hal poin, tetapi juga membangun kebersamaan tim yang solid. Namun, roda kehidupan terus berputar. Red Sparks harus menatap musim depan dengan kekuatan baru, semangat baru dan pemain baru yang pasti akan kembali menyesuaikan permainan dengan membangun chemistry dari awal. Namun, setelah sudah 2 musim, Megawati memperkuat Red Sparks di V-League Korea Selatan. Namun, meski tampil konsisten dan menjadi pilar penting tim, nama Megawati nyaris tak disebut sebagai faktor utama dalam lonjakan penonton musim ini oleh media dan Federasi Voli Korea. Dalam laporan resmi KOVO, mereka menyebut peningkatan penonton pada musim ini disebabkan oleh popularitas legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Rata-rata kehadiran penonton di pertandingan voli putri profesional musim ini meningkat sebesar 1,8% dibandingkan tahun lalu berkat efek Kim Yeon-kong, tulis KBS News. Pertandingan terakhir Kim Yeon-kong saat Pink Spiders menghadapi Red Sparks menjadi salah satu bukti kekuatan magnetik sang legenda. Pertandingan kelima V-League antara Pink Spiders dan Red Sparks dihadiri oleh 6.882.000 penonton, ungkap KBS News. Dari 19 laga dengan tiket terjual habis di divisi putri, 18 diantaranya adalah laga yang melibatkan Pink Spiders, tim tempat Kim bermain. Namun di balik sorotan untuk Kim Yeon-kong, tak sedikit yang mempertanyakan keputusan KOVO yang seolah mengabaikan kontribusi Megawati. Pemain asal Indonesia itu bahkan tidak masuk dalam daftar Best 7 V-League musim 2024-2025. Sebuah keputusan yang membuat banyak penggemar voli, terutama dari Indonesia geram. Padahal, Megawati telah memberikan pengaruh besar, tidak hanya dari performa di lapangan, tetapi juga dari sisi popularitas. Keberadaannya turut meningkatkan jumlah pengikut Red Sparks di media sosial, bahkan mendongkrak perhatian internasional terhadap V-League. Megawati ini merupakan fenomena, tulis salah satu portal olahraga Korea dalam kolom opini mereka. Kritik kepada KOVO semakin menguat karena pengaruh Megawati dinilai layak mendapat pengakuan lebih besar. Di saat Kim Yeon-kong pensiun dan Megawati kembali ke Indonesia untuk berkompetisi di Proliga 2025. Media Korea justru menyadari potensi kehilangan besar dalam daya tarik liga mereka. KBS News sendiri di akhir artikelnya mengakui bahwa kepergian 2 bintang Kim Yeon-kong dan Megawati berpotensi membuat popularitas voli profesional Korea menurun musim depan. Namun, dengan pensiunnya Kim Yeon-kong dan bahkan pemain asing spesial Mega yang hengkang, popularitas bola voli profesional musim depan terancam, tulisnya. Megawati mungkin sudah kembali ke tanah air, namun jejaknya masih terasa di V-League. Apakah ketidakadilan yang ia terima akan membuka mata dunia olahraga bahwa kontribusi pemain asing layak mendapat tempat yang setara? Waktu yang akan menjawabnya.